Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi yang fit, produktif, dan dalam keberkahannya. Ya, semalam kita telah mengalami suatu fenomena ya, kurang lebih sekitar pukul setengah 11 malam. Banyak orang dibuat panik gara-gara WhatsApp tiba-tiba tidak bisa untuk mengirim pesan. Nah, begitu juga dengan media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Sebenarnya banyak hikmah ya setelah kejadian semalam ini yang bisa kita ambil. Kita akan coba breakdown ya. Mulai dari hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah berusaha untuk tidak suzon terlebih dahulu terhadap sesuatu kejadian yang belum jelas. Kenapa? Karena banyak juga pihak yang akhirnya saling menyalahkan tanpa terlebih dahulu melakukan tabayun. Makanya sangat penting bagi kita untuk melakukan cross check ya. Ya, akhirnya banyak yang menyalahkan ya semalam, mulai dari menyalahkan IndiHome, menyalahkan operator, menyalahkan ya pokoknya menyalahkan semua ya. Bahkan handphone kita pun dianggapnya handphonenya yang error ya. Sebenarnya semua itu perlu kondisi kita tenang untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kalau saya biasakan ketika terjadi sesuatu ya tidak bisa mengirim pesan ataupun media sosial tiba-tiba error, yang saya lakukan adalah memastikan dulu internetnya mati atau putus ya. Kalau kita buka yang lain masih bisa, berarti masalahnya bukan di internet kita. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Nah, sekarang zaman keterbukaan. Ketika ada kejadian sesuatu, itu pasti akan cepat ditanggapi oleh netizen ya. Makanya beruntung juga kita masih punya media-media yang bisa mencari trending topik ya. Salah satunya adalah Twitter. Dan juga setelah saya coba cek menggunakan media sosial yang lain atau menggunakan messenger yang lain ya. Saya coba dengan Telegram, ternyata aktif. Oke, berarti pasti ada sesuatu dengan WA, Facebook, dan Instagram. Akhirnya saya coba cari tahu lebih lanjut melalui trending topic. Ternyata sama. Yang saya alamin bukan cuma kita ya, tapi seluruh dunia orang mengeluhkan kejadian yang sama. Ya, itu hikmah yang pertama. Jangan husnuzon terlebih dahulu terhadap sesuatu kejadian yang belum jelas ya. Kalau sudah jelas oke lah ya, karena memang sudah fix. Tapi kalau yang belum jelas, kita sebaiknya tabayun supaya kita bisa mencari tahu, cross check kebenarannya. Itu yang pertama. Nah, hikmah yang kedua ya, kita lanjutkan ya. Ternyata manusia ini hidup lebih tenang tanpa notifikasi pesan-pesan dari media sosial. Life more peaceful without notification from mobile phone ya. Itu saya rasakan. Saya matikan seluruh notifikasi kecuali saya ingin benar-benar membuka media sosial, kecuali saya ingin benar-benar membuka WhatsApp ya, karena memang itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Yuk kita hidup lebih sehat, lebih nyaman, lebih aman dengan kita tidak selalu sedikit-sedikit buka notifikasi. Terutama juga kadang semakin banyak notifikasi biasanya semakin tidak penting ya informasi yang disampaikan ya. Nah, terutama berita-berita yang sering muncul notifikasi di slide barnya handphone. Jadi itu matikan saja semua notifikasi itu. Hidup kita jauhi dari hal seperti itu. Itu akan menjadi racun bagi pikiran kita yang selalu sedikit-sedikit buka handphone, sedikit-sedikit melihat notifikasi. Ya, itu hikmah yang kedua. Jadi hidup akan menjadi lebih indah, lebih nyaman tanpa kita memantau notifikasi dari handphone kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggap saja ini sebagai simulasi akhir zaman yang akan kita hadapi ya. Karena nanti di suatu saat kita akan menghadapi kenyataan seperti ini lebih parah dari kondisi sekarang. Bukankah kelak di akhir zaman kita akan menghadapi kondisi di mana teknologi tidak akan lagi bisa digunakan sama sekali. Semuanya akan kembali di zaman di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan teknologi. Anggap saja ini simulasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, kita memang saat ini berada di kondisi akhir zaman yang sangat memprihatinkan ya. Jadi kita harus siapkan semua rencana, dan juga untuk kelancaran komunikasi usahakan selalu mempunyai plan B. Mungkin kalau dulu kita hidup di zaman Flintstone ya, kita tidak ada komunikasi, kita masih maklum ya. Kalau di zaman sekarang sepertinya belum ada alasan untuk menjadi orang yang sulit dihubungi. Jadi selalu sediakan plan B ya. Komunikasi sekarang sangat mudah, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan messenger ya, bahkan telepon ataupun SMS. Kalau dulu cuma ada telepon sama SMS. So, kita ambil semua hikmah dari kejadian yang terjadi. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan bagikan informasi penting ini sehingga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa kita minum kopi terlebih dahulu ya, supaya kita ini di pagi hari lebih semangat lagi. Kopi gula aren, mantap.